kesempatan kepada Amang Manotar Tepugul. Selamat sore, terima kasih teman-teman dari media dan juga rekan-rekan saya dari tim hukum dan pencari keadilan bagi keluarga Ibu Tommy Marbun. Pertama, perlu kami sampaikan apa saja kejanggalan dalam pencarian ketiga yang sudah dilakukan di Teluk Bintuni, Papua. Pertama, tidak dilakukannya pencarian di lokasi titik merah atau di TKP. Ya, tidak dilakukannya pencarian di titik merah atau TKP, lokasi di mana Ibtu Tommy Samuel Marbun itu hilang. Ya. Lokasi hilangnya Ibtu Marbun dikenal sebagai titik merah, namun tidak pernah dijadikan fokus pencarian. Istri dari Ibtu Tommy Marbun menyampaikan pertanyaan terkait pencarian di titik lokasi kejadian hilangnya Ibtu Tommy Marbun dan ditanggapi oleh Brigjen Gatot M bahwa titik tersebut ada, namun berbeda informasi dari pihak Basarnas bahwa tidak pernah melakukan pencarian di titik merah hanyutnya Ibtu Tommy Samuel Marbun, tapi hanya mencari di titik hijau, di titik kuning. Justru pencarian dilakukan di lokasi lain atau titik hijau dan kuning yang tidak ada relevansinya secara geografis dengan lokasi kejadian di mana hilangnya itu Tommy Samuel Marbun. Yang kedua, tidak dilakukannya olah tempat kejadian perkara atau TKP. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hingga kini belum pernah dilakukan oleh olah TKP. Ya, secara sah dan prosedural di lokasi tempat korban diduga hanyut. Bahkan rekonstruksi yang dilakukan berada di sungai yang berbeda, di tempat yang berbeda dilakukannya, tanpa dasar parameter atau pembatas wilayah yang sah. Nah, kemudian bahkan peran pengganti sampai saat ini tidak diketahui oleh pihak keluarga, tidak diberitahukan kepada keluarga. Namun yang ketiga yang perlu kami sampaikan terkait hilangnya Ibtu Tommy Marbun, hilang dan kembalinya alat komunikasi korban milik Tommy Marbun berupa handphone atau telepon genggam itu sempat hilang. Ya. Nah, kemudian satu unit tidak dapat diakses atau dengan kata lain handphone Tommy Marbun itu sudah diblok. Nah, dan opsi pembukaan melalui riset ditolak karena beresiko menghapus data penting. Ya. Nah, kemudian handphone tersebut dibawa dari TKP oleh Bribtu Ilham. Sementara HP itu, HP anggota lain seperti milik anggota Roland disebut hilang tetapi terdeteksi aktif di dalam hutan. Poin keempat yang perlu kami sampaikan adalah pengumpulan dan penahanan alat komunikasi sebelum operasi dilakukan. Nah, tidak seperti operasi pada umumnya, sebelum menyeberangi sungai, barang-barang anggota seperti handphone, rompi, senjata api pendek, dan helm anggota dikumpulkan di titik ambus atau titik kumpul di Sungai Cipedak, yang mana jarak tempuh dari titik kumpul tersebut ke titik tempat kejadian hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Pengumpulan dilakukan tanpa prosedur baku dan tanpa alasan operasional yang jelas. Nah, kemudian kejanggalan lain yang kelima ya, tidak diperiksanya saksi fakta atau yang melihat dan mengalami peristiwa. Dalam perkara hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun, ada beberapa saksi fakta di lokasi kejadian atau TKP. Namun hingga saat ini saksi fakta tersebut tidak pernah diperiksa. Ya. Nah, poin yang keenam, tekanan yang terjadi dan dialami oleh keluarga dan pernyataan sepihak. Saat berada di TKP, keluarga korban ditekan oleh Kapolda untuk menerima bahwa kasus ini bukan sabotasi, bukan konspirasi atau pembunuhan. Nah, pernyataan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mengintervensi proses hukum dan investigasi. Kejanggalan yang ketujuh, penawaran tidak wajar kepada adik kandung
Ibtu Tommy Samuel Marbun. Ya, ada penawaran kepada keluarga di ceritanya. Saat di lokasi kejadian, saudara kandung Ibtu Tommy Samuel Marbun yaitu Monteri Marbun mendapatkan tawaran menjadi polisi Paminal Mabes. Ada tawaran kepada adik Ibtu Tommy Samuel Marbun itu dari Paminal Mabes. Sini ada orangnya, nanti bisa diklarifikasi bersangkutan. Hal tersebut tidaklah etis dan wajar di saat keluarga sedang fokus mencari keberadaan hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Kejanggalan yang ke-8, video klaim KKB yang disampaikan oleh Propam Polri. Dalam pertemuan dengan pihak keluarga ditampilkan video dari KKB yang mengaku bertanggung jawab atas hilangnya korban. Namun validitas video itu belum dapat diverifikasi secara forensik dan seolah diarahkan untuk mengalihkan tanggung jawab institusi. Oke. Nah, poin yang ke-9, tidak ada sterilisasi TKP meski terdapat 3 jenderal di lokasi. SOP atau SOP pengamanan operasi di zona merah tidak dijalankan meski terdapat 3 perwira tinggi di lokasi. Tidak dilakukan sterilisasi di sungai kiri kanan. Kontak tembak pun terjadi di sekitar lokasi tersebut. Kejanggalan yang ke-10, penawaran yang tidak wajar kepada keluarga. Ada penawaran itu kepada keluarga. Ada apa ini ya? Kok keluarga ditawar-tawarin sejumlah uang seperti itu? Terdapat laporan bahwa Kapolres sempat menawarkan proyek senilai 4 miliar rupiah kepada istri korban. Ada di samping saya. Setelah kejadian, yang menimbulkan pernyataan serius mengenai integritas dan motif apa? Kenapa menawarkan proyek senilai 4 miliar kepada saudara itu Samuel Marbun, istrinya ada di sebelah. Nah, kejanggalan yang ke-11, pemeriksaan dan pelaporan senjata api. Perihal senjata api Ibtu Tommy Samuel Marbun, pihak keluarga belum mengetahui apakah telah diperiksa senjata selesai tugas dan isi pelurunya masih lengkap atau tidak. Ya. Adanya laporan terkait pertanggungjawaban senjata setelah operasi tersebut. Nah, kemudian poin ke-12, kejanggalan yang ke-12 adalah sangatlah tidak wajar saat seorang aparat negara kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan uang pribadi untuk membiayai operasional dalam operasi senyap yang harus ditanggung oleh Ibtu Tommy Marbun sebesar 30 juta rupiah. Jadi keluarga Tommy Samuel Marbun lah yang membiayai operasi ini. Ya, teman-teman ya. Nah, poin yang terakhir, poin ke-13, tidak pernah dilakukan sterilisasi pencarian. Ya. Dalam pencarian ketiga, Kapolda tidak mengirimkan personil anggota Brimob atau dari Mabes TNI untuk melakukan pengamanan sterilisasi ataupun pencarian di TKP atau tempat kejadian perkara. Kejanggalan lain akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bang Manapap.